Dah nyawa nggak lama setelah dia ngomong kata sapi itu, tiba-tiba cuaca yang lagi cerah langsung berubah mendung dan gelap, disusul dengan hujan yang sangat kencang. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi kita di malam Jumat ini. Aku pengen kali ngasih kalian tuh kisah-kisah misteri lainnya gitu, Tenang aja Wak, pakai headset full screen, aku nggak bakal kasih jump scare. Tapi lihat mood nanti sih, kalau aku pengen kasih ya udah kasih aja. Nggak bercanda aku. Insya Allah nggak ada, Wak. Oke, seperti yang kalian tahu, aku tuh selalu menyampaikan pesan buat kalian di video-video aku sebelumnya, khususnya video-video kriminal. Selalu aku sampaikan supaya kalian itu selalu menjaga kata-kata, supaya tidak menyinggung perasaan orang kan. Manusia, supaya nggak sakit hati. Tapi menurut kepercayaan kita juga, nggak cuma manusia aja nih gampang tersinggung, Wak. Makhluk gaib pun juga. Ya selama ini yang kita tahu kan, ya nggak boleh ngomong kotor. Ya sebenarnya juga nggak di tempat-tempat gaib aja, tapi dimanapun juga nggak boleh lah ngomong-ngomong kasar kan. Tapi memang karena kita ini berada di negara plus 62, di mana mitos-mitos makhluk gaib itu masih sangat kental di negara kita ini. Jadi memang ada beberapa kepercayaan atau mitos di mana ada beberapa kata-kata atau kalimat, bahkan lagu yang dilarang disebutkan di beberapa daerah-daerah tertentu di Indonesia. Apa-apa aja, Wak? Check it out. Yang pertama, kata lada di Dago Pakar, Bandung. Buat kalian warga Bandung pasti sudah sangat tidak asing dengan daerah Dago Pakar, di mana Taman Hutan Raya yang terletak di utara kota Bandung ini memang memiliki pesona keindahan alam yang sangat menyejukkan. Selain memang dipenuhi oleh beberapa pepohonan rimbun, di dalam kawasan ini juga ada peninggalan sejarah, yaitu Gua Jepang dan Gua Belanda. Di mana kedua gua ini juga merupakan daya tarik tambahan dari tempat ini. Yang kayak kalian tahu aja lah, nggak usah di Dago Pakar. Menurutku, Gua Jepang, Gua Belanda yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini, selain memang memiliki nilai estetika yang tinggi, pasti juga kita kenal memiliki kisah mistis tentang gua-gua ini kan. Menurut kepercayaan warga sekitar Dago Pakar, mereka mengatakan bahwa di Gua Jepang dan Gua Belanda ini terdapat kisah misterius yang memang sangat-sangat menarik perhatian, yang bikin orang penasaran. Karena apa? Yaitu ada pantangan menyebut kata lada. Nah, bunyi dia. Kaget aku. Nah, kenapa dilarang disebut? Apa yang bakal kejadian kalau kita nyebut kata itu? Nah, tapi mohon maaf nih, kata lada itu bukan bumbu masakan, Wak. Tapi justru malah, menurut masyarakat setempat, kenapa kata lada itu pantang disebutkan di sana? Karena kata tersebut berkaitan dengan nama salah satu tokoh masyarakat yang sangat dihormati di sana, yaitu Eyang Lada Wisesa. Konon katanya kalau kalian nekat nyebutin kata lada di tempat itu, kalian bakal kerasukan, Wak. Nggak cuma kerasukan aja, tapi diyakini juga kalian bisa merasakan hal-hal aneh ketika berada di sana. Ada yang bisa tiba-tiba jatuh, merasakan hawa yang bikin bulu kuduk kalian merinding, sampai-sampai yang paling parah yaitu kerasukan. Aku belum apa-apa udah merinding. Aku ya, jujur pertama kali tahu mitos ini tuh waktu aku nonton Jurnal Risa. Jadi kalau nggak salah di situ siapa gitu yang teriakin kata lada, terus Kak Risanya kemasukan gitu. Kak Risanya tuh yang keriting itu, aku lupa deh. Nah dari situ tuh aku tahu ternyata ada juga ya pantangan-pantangan untuk menyebutkan beberapa kata-kata yang bisa memancing kemarahan dari makhluk-makhluk di situ. Namanya juga peninggalan sejarah kan, Wak. Gua Jepang, Gua Belanda lah pula. Pasti kisah mistis melekat kali sama tempat-tempat ini kan. Kalau dilihat dari Gua Jepang di Dago Pakar ini, Wak, gua ini sendiri memang dibuat pada tahun 1942 dengan bantuan tenaga kerja Romusa. Tapi katanya pembangunan itu nggak sampai terselesaikan, Wak. Dan kabarnya juga gua itu tuh nggak pernah direnovasi. Nah, karena memang udah dikerjakan sama tenaga kerja Romusa bertahun-tahun, pasti juga banyak menelan korban. Sudah pasti tempat itu meninggalkan banyak misteri kan, Wak. Walaupun udah dilarang nih, Wak ya, adalah pasti orang-orang yang iseng, penasaran, tetap melanggar pantangan itu kan. Ya ini nih, ada nih pengalaman salah satu pengunjung yang datang ke tempat itu. Mereka berlima, Wak, jalan-jalan di sana ditemani sama satu pemandu kan. Dari awal pun sudah diingatkan sama pemandu, jangan sebutkan kata lada. Kenapa nggak boleh, Kang? Ya ini gara-gara gini. Udah dijelasin sama pemandunya. Dahnya bandal, Wak, disebut sama dia. Ditanyanya lagi, kenapa kita di sini nggak boleh sebut lada? Gitu. Dah marah lah ini kan pemandunya. Kok kan udah aku bilang jangan sebut lada. Tapi mau gimana, udah tersebut ya kan. Dah akhirnya sama-sama lah itu mereka berenam itu dapat konsekuensinya, Wak. Kenapa? Ya nyebutin lada tuh langsung pingsan. Gak lama dia pingsan, kesurupan sudah. Menurut kesaksian sang pelontar kata lada ini, tiba-tiba dia mendadak merasakan suasana yang berubah sangat mencekam. Dan pada saat itu dia langsung mendengar suara ringkik dan derap kaki kuda, disertai dengan suara-suara seram lainnya yang tiba-tiba muncul, Wak. Nah waktu dia dengar suara itu, tiba-tiba dia tuh kayak ketarik
seperti berada di zaman penjajahan dulu. Gak cuma nengok suasana zaman penjajahan, Wak. Dia pun bertemu dengan makhluk-makhluk seram yang memarahinya dan berteriak di depan mukanya. Nah, si pelontar kata itu kan pingsan. Di dalam bayangannya dia seperti dibawa ke zaman penjajahan, habis itu dimarah-marah sama setan di situ kan. Kawan-kawan yang lainnya termasuk si pemandu ngeliat dia ini lagi kesurupan makhluk yang lagi marah besar karena melanggar pantangan itu. Dan akhirnya mereka coba manggil orang pintar untuk menetralisir si pelontar kata ini. Mereka minta maaf, gak lama kemudian sadar, terus dibawa lagi nih keluar. Nah, kenapa memang dipantang kali, Wak? Siapa sih Eyang Lada ini? Konon katanya Eyang Lada ini pada saat itu memang sangat dihormati di sana, dan masyarakat menganggap pada saat itu sosok Eyang Lada ini sangat ditakuti oleh makhluk-makhluk yang ada di situ karena kekuatannya si Eyang ini, Wak. Jadi kalau kita nyebut nama si Eyang, setan-setan itu ketakutan, marah karena nggak mau si Eyang Lada ini datang. Katanya seperti itu. Tapi yang jelas mitos ini tuh masih simpang siur sih, Wak. Karena memang mitos-mitos yang berada di tempat-tempat peninggalan sejarah ini telah dipercaya secara turun-temurun. Kalau di sini mungkin ada warga Dago Pakar, ada yang lebih tahu soal sejarah atau historinya dari kata lada ini, boleh banget komen di bawah, Wak. Yang kedua, lagu Gugur Bunga di Bundaran UGM Yogyakarta. Ini bukan kata sih, Wak, tapi lagu. Aku punya pengalaman di sini, nanti aku ceritakan. Seperti yang kalian tahu, UGM atau Universitas Gadjah Mada ini merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia kan. Sebagai kampus yang sangat legendaris, di mana proses pembangunan dari kampus ini pun dipimpin langsung oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Pada saat itu UGM dibangun di sebuah lahan yang sangat besar pada tahun 1949. Nah, sesuai umurnya, kampus tua ini juga pasti memiliki segudang kisah misteri yang turut menyertai perkembangannya kan. Sebagai kawasan yang tergolong rimbun ini, memang tidak salah kalau kawasan ini dianggap angker. Untuk mahasiswa teknik maupun pasca sarjana yang lewat di daerah ini pasti udah sangat paham, Wak. Karena di sana ada sebuah jalan yang melingkar dengan beringin-beringin besar dan pepohonan di sekitar bundaran tersebut. Saking rimbunnya nih, Wak, ya. Ranting dan dedaunan itu seakan memayungi jalan yang akan membuat bulu kuduk kita merinding ketika kita lewat di tengah malam. Banyak orang yang bersaksi bahwa mereka mengalami kejadian ganjil ketika melewati tempat itu. Salah satunya adalah mitos menyanyikan lagu Gugur Bunga. Karena konon katanya, Wak, ketika kita berhenti di bundaran itu dan kita menyanyikan lagu Gugur Bunga, maka ketika kita memandang ke arah rimbunan tadi atau pohon beringin tadi itu loh, Wak, kita akan melihat sosok-sosok menyeramkan dari orang-orang yang sudah gugur pada saat penjajahan dulu. Aku merinding. Tapi memang lagu Gugur Bunga itu kata orang nih, Wak, ya, kalau kita dengar lagu Gugur Bunga terus kita masih merinding, di dalam hati kita masih ada jiwa nasionalis gitu. Tapi kalau aku ada seramnya juga memang. Karena kalian denger, Wak, tuh lagu tuh. Betapa hatiku sangat pilu, telah gugur pahlawanku. Aku tuh kayak terngiang-ngiang kejadian aku waktu itu tuh loh, Wak. Gak usah jauh-jauh lah ya siapa pengalamannya. Aku sama kawan aku bertiga. Jadi pernah kan, Wak, ya, kami tengah malam lah ini, Wak, sok-sokan nih. Waktu zaman aku masih kuliah, kami makan di KFC Sudirman. Dahnya balik mau ke arah Kaliurang. Entahlah kalau misalnya kalian warga Jogja nyebutinnya sama apa enggak. Kami nyebutinnya Bundaran McD. Karena nggak jauh dari bundaran itu ada kayak tugu di gedung pasca sarjana tuh bentuknya kayak gini, kayak McD tuh loh, Wak. Nah, jadi kesana lah kami kan. Aku bilang di jalan, "Weh, Ted, kok tahu nggak, Ted, mitos bundaran McD?" Kata gitu. "Apa, Nat?" Katanya ya, Wak, kalau seandainya kita lewat sana, ya udah aku ceritain itu semuanya kan. Terus waktu dari KFC kan turun tuh, Wak, turun. "Wak, singgah sana yuk," kata dia gitu. Aku di belakang nih. Nah, terus aku ada kawan aku satu nih, namanya Topan. Topan yang bawa mobil, si Butet. Aku di belakang si Topan, ada si Ade Gapua nih. Di belakang jalan kan, terus aku bilang, "Weh, ini aku tunjukin tempatnya aja ya, jangan kalian nyanyikan." Memang nggak mau nantang, tapi memang si Butet ini penasaran mana sih bundaran McD itu gitu. Bukan mau nantang kami sana, bukan mau nyanyikan juga. Udah dari jauh udah kuanti-wanti, "Jangan nyanyikan ya, Wak, ya." Aku bilang, kita nggak usah berhenti, udah lewat, nanti kita langsung balik aja gitu. Udah nyawa aja gitu, lewat lah itu kan, lampu merah langsung belok kiri. Nah, udahnya itu dari lampu merah mau ke sana tuh kira-kira ya sekitar berapa ratus meter lah, 200 meter kali ya. Terus jalan. Nah, itu Ted, tengok Ted, nanti sebelah kanan itu udah malam, Wak. Dannya si Butet sebelum ngapa-ngapain, dia ngomong, "Alah, ku nyanyikan pula dalam hati," kata dia kayak gitu. "Jangan, Ted," gue bilang, "kayak gitu tuh masih lewat ini. Aku tengok ke kanan, Nah,
Kalau kita dari sini, Wak, bundaran itu di sini, Tugu McD-nya tuh di sini, yang rimbunan-rimbunan itu di sini. Jadi katanya kau putar ke sini, berhenti kau di sini di depan bundaran McD itu, nanti kau tengok ke seberang sini nih yang pohon-pohonan tuh di sini. Nyanyikanlah itu. Kan kami nggak mutar situ kan. Nah, si Butet ini menyanyikan dalam hati ketika beberapa saat sebelum kita nyampe di bundaran. Terus ku tegur kan, jangan Ted. Terus Butet, ya enggak aku nyanyikan, kata gitu. Dia cuma nyanyi dalam hati nih, Wak ya. Udahnya aku bilang, itu bundaran McD-nya. Aku mau nunjukin bundaran McD. Si Topan tiba nengoklah betul ke kanan Jet gitu. Si Topik belum apa-apa, Wak, langsung teriak dia. Digasnya mobil itu, Wak, udah hampir melayang kami dah. Kalau yang tahu daerah situ kan ada jaglukan itu kan, Wak. Oh, udah letup panting-panting aja kami di situ. Itu kami di jalan diam aja kan, Wak. Adanya diam, tarik napas. Si Topik masih ngegas nih. Pepe, kok tengok ini jalan kecil, jangan laju-laju. Diam deh. Aduh, aku masih kasih masuk ke sana. Tapi kalian tahu ternyata yang nyanyi si Butet. Si Topik waktu ku bilang, tuh hawa bundaran McD-nya. Si Topik ngadap ke kanan. Mata dia tuh langsung ditutup, kayak langsung ketarik kayak gitu. Dia pikir aku yang nutupin karena aku di belakang dia. Gak sampai di situ aja, Wak. Waktu dia kayak ketarik, matanya ketutup, kan dia nengok ke sini lagi tuh, nengok ke depan. Di situ dia melihat ada beberapa bayangan kepala-kepala orang di depan kaca. Disitulah makanya kenapa dia ngegas, ditabrak-tabrak setan itu. Katanya kayak gitu. Dan kami berpikir kalau kita lihat dari kisahnya si Topik nih, kepala-kepala yang dia lihat itu, yaitu hantu-hantu dari zaman penjajahan dulu. Aku nggak suruh kalian percaya apa enggak, tapi memang itu kejadian yang aku alamin sendiri. Dan juga ada beberapa kesaksian orang-orang yang pernah mencoba untuk membuktikan benar atau tidaknya mitos soal gugur bunga ini. Aku tuh karena nyanyikan lagu gugur bunga tuh takut aku. Udah nggak apa-apa. Bismillah. Oke, Wak. Mungkin di sini ada Wak Jogja, bisa tolong komen di bawah. Apa kalian sudah pernah mendengar mitos ini? Atau mungkin kalian udah pernah coba? Komen di bawah, please, Wak. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama hewan kampung di Gunung Hibata Gorontalo. Jadi, Wak, puncak Gunung Hibata Gorontalo ini berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan Gunung Hibata ini juga merupakan salah satu tujuan wisata di tempat itu. Gunung Hibata ini merupakan pergunungan yang sangat subur, dan nama Hibata ini terdiri dari dua kata, yakni Huta Mobata yang artinya tanah basah. Sehingga di tanah ini banyak tetumbuhan yang tumbuh subur meskipun cuaca kemarau sedang melanda. Tapi sama seperti gunung-gunung lainnya di Indonesia, ada beberapa pantangan-pantangan bagi siapapun pengunjung yang hendak datang ke tempat itu. Pantangan ini selalu dipercaya oleh masyarakat sekitar, tapi banyak tidak diketahui oleh pengunjung-pengunjung yang baru datang ke tempat itu. Pantangannya ya tadi, dilarang menyebut nama-nama hewan kampung. Maksud hewan-hewan kampung ini, Wak, hewan-hewan yang nggak pernah hidup di hutan. Contohnya, sapi, anjing, kucing, kambing. Menurut pengalaman salah satu pengunjung di sana yang tidak sengaja menyebut pantangan ini, yang kayak tadi kan gak semua pengunjung baru tahu gitu. Jadi waktu lagi menaiki gunung itu, karena nengok tanah gunung itu subur, gak sengaja lah, Wak, dia ngomong, ih, tempat ini bagus ya buat ternak sapi. Tersebutlah itu sapi kan. Dahnya, Wak, gak lama setelah dia ngomong kata sapi itu, tiba-tiba cuaca yang lagi cerah langsung berubah mendung dan gelap, disusul dengan hujan yang sangat kencang. Padahal waktu itu hari masih pagi, langit biru masih kelihatan, tiba-tiba berubah drastis gitu tuh, Wak. Mereka waktu itu tuh heran loh, kenapa ya? Karena mereka nggak tahu larangan itu. Dahnya turunlah mereka langsung ke bawah kan, Wak. Dan selama perjalanan turun ke bawah pun, Wak, perjalanan pulang mereka ditutupi kabut, sampai-sampai membuat pandangan mereka ini terganggu untuk mencari jalan keluar. Dahnya peganganlah mereka, Wak, untuk turun tuh. Udah nyampe di bawah, mereka kaget sekaget-kagetnya. Setelah mereka keluar dari gunung itu, tanah di luar gunung itu kering, cuaca cerah kembali, dan ada salah satu masyarakat yang melihat mereka dalam keadaan basah kuyup tuh gara-gara hujan, langsung hampirin mereka nanya, kalian ada nyebut nama-nama hewan kampung ya? Heran mereka kan, Mereka coba ngingat-ingat lagi. Nah itulah baru ngeh nih yang si pelontar kata ternak sapi itu, Wak. Iya, Pak, tadi saya ngomong gara-gara nengok tanah ini subur. Saya ini lagi pengen bangun ternak sapi, Pak. Ya saya bilang, ih, tanah ini bagus ya buat ternak sapi. Langsung ngeh bapak itu, oh ya udah. Jadi, Dek, di sini larangannya nggak boleh sebut nama itu. Ditanyalah kan, emang kenapa, Pak? Bapak itu bilang kalau nama-nama hewan kampung itu membuat penghuninya si Gunung Hibata ini murka atau marah besar. Emang kenapa, Pak, dengan nama-nama itu?
Udah, memang itu pantangannya. Jadi memang kenapa asal muasalnya tuh Wak, nggak diketahui apa tuh. Jadi memang ini hanyalah mitos yang berkembang secara turun-temurun. Ada atau tidak Wak aku di sini yang dari Gorontalo? Boleh banget komen di bawah Wak soal mitos ini. Sekarang kita beralih ke mitos selanjutnya. Yang keempat, kata kepiting di Gunung Anak Krakatau. Seperti yang kalian tahu, Gunung Anak Krakatau yang pada akhir tahun kemarin sempat erupsi hingga menimbulkan tsunami di Selat Sunda itu, di mana akibat peristiwa itu juga Gunung Anak Krakatau kini menjadi lebih kecil, yang awalnya tingginya 338 meter, sekarang jadi 110 meter, Wak, di atas permukaan laut. Sama juga nih sama gunung-gunung yang lainnya, ada juga pantangan nih pasti di Gunung Anak Krakatau ini, Wak, yaitu dilarang menyebut kata kepiting. Karena memang warga sekitar sana percaya apabila kamu mengatakan kata kepiting ketika berada di situ, kamu akan mendapatkan kemalangan. Sampai-sampai warga sekitar harus mengganti kata kepiting ini dengan sebutan kerbau. Nggak cuma kepiting aja, Wak. Ada juga larangan menyebut kata oyot. Oyot ini adalah sebutan untuk rumput liar di situ. Sama juga diganti nih kalau kamu menyebut oyot, diganti dengan kata kesara. Sama juga kalau dilanggar, pasti akan ada saja kemalangan yang terjadi oleh si pelontar kata itu. Alasan dari asal muasal kenapa dua kata ini nggak bisa disebutkan, Wak, tidak ada orang yang tahu. Tapi memang mitos ini dipercaya oleh warga sekitar sebagai kepercayaan turun-temurun mereka. Karena dilaporkan dari beberapa kesaksian warga di situ, orang yang sengaja atau tidak menyebut dua kata itu, dia akan mendapat kemalangan. Entah itu sakit, bahkan kecelakaan. Aku udah coba cari Wak di internet, asal muasalnya nih kenapa dilarang nyebut dua kata itu, tapi nggak ketemu. Aku pun nggak ada pula kawan dari Krakatau. Kalau kalian tahu infonya, boleh banget komen di bawah, Wak. Nanti aku pin. Dan yang terakhir, larangan menyebut kata ucing atau kucing di Desa Cipancar, Sumedang. Nah jadi Wak, seperti yang kalian ketahui kalau Sumedang ini memang merupakan salah satu kota yang menyimpan banyak kejadian mistik kan. Dimana kabupaten dengan slogan Sumedang Kota Budaya ini dahulunya merupakan pusat kerajaan Sunda yang memiliki kekuasaan, bahkan konon katanya kekuasaannya ini sampai ke Banten dan daerah-daerah di Jawa Barat yang lain yang saat ini sudah menjadi kabupaten sendiri-sendiri. Beberapa orang meyakini bahwa Sumedang ini merupakan kota keramat, tapi katanya ada lagi satu desa yang dianggap lebih keramat lagi, Wak. Desa tersebut bernama Desa Cipancar yang jaraknya kurang lebih 5 km dari alun-alun kota Sumedang. Sama juga di beberapa tempat yang aku sebutkan tadi, di desa ini juga terdapat pantangan menyebut kata ucing atau kucing. Dan biasanya mereka mengganti kata kucing ini dengan enyeng. Enyeng, enyeng, enyeng. Mohon maaf nih kalau salah sebut ya, Wak ya. Tulisannya ENYENG. Nah, kenapa dilarang, Wak? Karena kata ucing ini merupakan nama leluhur mereka yang berasal dari Desa Cipancar. Zaman dulu memang sering orang-orang menamai nama mereka dengan nama binatang. Contoh Prabu Gajah Agung, Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan lain-lain. Nah, nama ucing sendiri adalah nama leluhur Desa Cipancar yang memiliki nama asli Sunan Umbara. Konon apabila menyebutkan kata ucing pada saat sedang berada di desa itu akan terjadi hujan yang sangat-sangat lebat disertai gemuruh petir di mana-mana, Wak. Jadi jangan heran kalau kalian berkunjung ke sana, ada orang nyebut enyeng, itu adalah pengganti untuk kata kucing. Karena memang, Wak, kata enyeng ini tuh, jangankan kita, orang Sumedang juga ada beberapa yang nggak tahu gitu loh. Tapi mungkin memang kata ini digunakan untuk menggantikan kata ucing itu dari kesepakatan warga Desa Cipancar secara turun-temurun. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kata-kata yang dilarang disebutkan di beberapa tempat-tempat yang ada di Indonesia. Aku pengen banget denger cerita dari Wawa di sini yang memang berasal dari kota-kota yang aku sebutkan tadi. Apakah benar mitos ini memang berkembang di sana? Dan mungkin di antara kalian ada yang sempat secara tidak sengaja atau sengaja melanggar pantangan tersebut. Apa yang kalian rasakan? Gimana menurut kalian? Boleh banget komen di bawah. Dan semua kembali lagi ya, Wak ya, namanya juga mitos, kepercayaan turun-temurun. Mau kalian percaya atau tidak, yang jelas kita hargai aja lah, Wak. Nggak ada salahnya kan menghargai tradisi lisan di sana yang memang merupakan bagian dari kearifan lokal di daerah itu kan. Nggak ada salahnya juga kita turut mengikuti tradisi di sana. Lagian juga nggak susah kan, Wak. Apa susahnya sih sekedar tidak menyebutkan itu? Nggak ada ruginya juga buat kita kan? Gitu, Wak ya.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Follow aku di Instagram Wak, Nadia Omara. See you next video Wak. Bye.